Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Pemirsa yang budiman yang kami hormati, alhamdulillah kita panjatkan syukur kita kepada Allah pada kesempatan yang berbahagia ini. Allah masih karuniakan kepada kita untuk bisa melaksanakan ketaatan. Pada kesempatan yang baik ini sedikit saya ingin membahas tentang ayat yang saya bacakan tadi, yaitu sebuah perintah dari Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, la ta'kulu amalakum bainakum bil batil. Ini adalah sebuah larangan. La ta'kulu amalakum bainakum bil batil. Janganlah engkau makan harta samamu dengan cara-cara yang batil. Dalam ayat yang lain Allah SWT berfirman, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Wahai manusia, makanlah apa-apa yang di muka bumi ini yang halal dan thayyib. Nah, ini ada satu perintah larangan, satu perintah anjuran. Larangannya adalah apa? Kita tidak boleh mengkonsumsi, makan, mendapatkan sesuatu dengan cara yang batil. Sisi lain, kita diperintahkan untuk mengambil, memanfaatkan, memakan sesuatu yang halal dan thayyib. Nah, satu perintah berupa larangan, satu perintah berupa anjuran, yang tentunya kita pahami sebuah amar perintah ini adalah hukumnya wajib untuk kita laksanakan. Ketika Allah menyampaikan janganlah kita makan yang batil, maka wajib bagi kita untuk mengetahui apa saja kira-kira atau apa saja yang termasuk dalam hal memperoleh sesuatu dengan cara yang batil. Batil ini bisa dibagi menjadi dua. Ya, batil secara zatnya, terlarang karena zatnya, dan yang satunya lagi adalah terlarang bukan karena zatnya. Kalau yang terlarang secara zatnya, insya Allah ini mudah untuk kita kenali. Yaitu apa? Kita nggak boleh makan, kita nggak boleh mengkonsumsi, kita nggak boleh jual beli. Dalam Al-Quran disebutkan babi, khamar, kemudian darah, bangkai. Ini adalah hal-hal yang tidak boleh, termasuk mengkonsumsi binatang yang disembelih tanpa menyebut asma Allah. Ini adalah 5 hal, dan ini adalah haram secara zatnya, sehingga mudah untuk kita pahami, untuk kita hindari. Pertanyaannya dan permasalahannya adalah yang haram selain zatnya, yang batil selain zatnya. Ini mungkin diantara kita masih banyak yang belum tahu, belum paham, sehingga bisa jadi kita terjerembab ke dalamnya. Nah, dalam kajian ekonomi Islam, ini haram yang selain zatnya ini banyak sekali hal yang harus kita pahami untuk bisa kita laksanakan atau kita hindari. Misal sebuah transaksi itu mengandung unsur, di situ ada unsur tadlis, berarti penipuan. Ada unsur gharar, ketidakjelasan. Ada unsur maisir, yaitu perjudian. Ada riba di dalamnya juga tidak boleh. Ada riswah atau suap juga tidak boleh. Ada yang namanya ikhtikar. Ikhtikar ini penimbunan, menimbun, itu juga tidak boleh. Ada namanya bai najas, yaitu order secara palsu. Nah, ini juga tidak boleh. Nah, ini kalau kita kaji, kita perdalam satu persatu, bisa jadi ternyata banyak hal yang sebenarnya larangan malah kita laksanakan. Satu contoh, tadlis atau penipuan. Ini kita mengartikan tadlis dengan penipuan. Seorang pedagang ini biasanya dia akan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah, ketika pedagang ini tidak paham tentang ekonomi Islam, tentang syariat Islam, bisa jadi dia akan menghalalkan segala macam cara untuk bisa mendapatkan keuntungan yang besar, yaitu dia kemudian melakukan penipuan. Penipuan di sini bisa penipuan dalam hal kualitas, bisa dalam hal kuantitas. Kalau kualitas, misal seseorang ini punya dagangan mangga
yang manis dengan mangga yang kecut, atau jeruk yang manis dengan jeruk yang kecut. Dia kemudian tahu betul kalau pedagang itu, oh ini manis, ini kecut. Ketika ada pembeli, kemudian pembeli itu nyicipin yang manis, dan setelah nyicipin manis dia nyerahkan, silakan aku beli ini Pak, atau saya beli ini Bu, 5 kilo tolong pilihkan. Nah ketika situ kita memilihkan, sebenarnya mereka mintanya adalah yang manis, kita ambil jeruk-jeruk tadi, di dalam kita memilih tadi kita memasukkan jeruk-jeruk yang tidak manis, menjadi satu kesatuan, kita timbang, kita berikan. Ini namanya penipuan. Ujung-ujungnya apa? Kalau tadlis ini, salah satu pihak yaitu pembeli pasti nanti akan merasa dirugikan, dikecewakan, dan dia tidak ridho. Nah disinilah ketidakridhoan pembeli inilah yang kemudian menjadikan transaksi ini menjadi batil, menjadi terlarang. Nah itu salah satu contoh tadlis. Kalau dalam pengurangan jumlah timbangan sudah jelas ya, kita pahamin itu hal yang dilarang, sehingga tidak boleh seseorang ini mengurangi timbangan untuk mencari keuntungan. Nah ini dari tadlis. Kemudian kalau kita bicara dari gharar ini ketidakjelasan sebuah transaksi ya, ini juga dilarang dalam Islam. Yang kita pahami adalah sistem ijon, membeli buah-buahan yang masih muda, yang masih ada di dalam pohon. Nah ini kan masih ada yang terjadi seperti tadi, maka ini juga tidak boleh, karena ketika terjadi transaksi buah itu baru kecil, atau ya, kalau orang ngomong bilangnya si pentil lah, itu ditransaksikan, ini kemungkinannya ada tiga kemungkinan. Pertama, ketika nanti 2 bulan kemudian itu panen, ternyata panen itu kemungkinannya menjadi 3. Satu, ternyata prediksinya pas, oh ini nanti saya beli total kurang lebih menjadi 2 kintal, ternyata pas 2 kintal, mungkin menjadi tidak bermasalah. Tapi ada kemungkinan bahwa ternyata begitu diunduh ya, diturunkan semuanya buahnya, hanya ada 1 kintal. Siapa yang merasa dirugikan? Pastilah pembeli merasa dirugikan. Ternyata dugaan saya salah. Begitupun ketika ternyata diunduh itu jumlahnya adalah 3 kintal, yang merasa dirugikan siapa? Penjual. Aduh, ternyata sudah saya jual 2 kintal, ternyata buahnya menjadi 3 kintal. Nah ini pun dilarang di dalam Islam. Nah ini sekarang sudah mulai berkurang yang ada di masyarakat kita. Riba, nah ini ya, riba ini sangat sebenarnya mudah untuk mengenali sesuatu itu riba atau tidak. Nah riba ini ada kaidah fikih yang menyampaikan kullu qardin jara manfaatan fahuwa riba. Setiap pengambilan manfaat dari sebuah pinjaman itu adalah riba. Jadi ketika seseorang ini memberikan pinjaman, kok ada tambahannya, itu adalah termasuk riba. Iya, kenapa? Karena pinjaman ini adalah akadnya adalah pinjaman adalah kebaikan, tabaruk, berdimensi sosial, menolong, bukan di situ mencari keuntungan. Nah, oleh karena itu kita perhatikan, banyak orang memberikan pinjaman mengharapkan keuntungan. Nah, ini sudah keluar dari prinsip ekonomi Islam. Nah, hal-hal seperti ini ternyata kalau kita kaji termasuk maisir, perjudian, ini banyak sekali yang terjadi di masyarakat kita. Nah ini yang perlu untuk kemudian kita evaluasi. Oleh karena itu para hadirin pemirsa yang budiman, pentinglah bagi kita untuk benar-benar mengkonsumsi sesuatu yang halal. Karena ketika kita mengkonsumsi yang halal, insya Allah doa kita, sholat kita, ibadah kita, puasa kita akan sampai kepada Allah. Tapi ketika ada masuk dalam diri kita hal yang haram, bisa jadi malah menjauhkan diri kita dari Allah SWT. Oleh karena itu berhati-hatilah di dalam kita mengkonsumsi sesuatu untuk bisa mendapatkan sesuatu yang dibawa pulang untuk diri kita dan keluarga kita. Maka sikap warok, kehati-hatian adalah sangat dibutuhkan sekali dalam kehidupan ini. Demikian yang bisa kami sampaikan dari ceramah singkat ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita semuanya terhindar dari memperoleh barang-barang dengan cara yang batil, dan kita benar-benar bisa mendapatkan sesuatu yang halal dan thayyib sebagaimana perintah dari Allah Azza wa Jalla. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.